Belakangan ini, jagat media sosial kita tidak lagi dipenuhi dengan diskusi hangat soal drama Korea terbaru atau koreografi K-pop yang viral, melainkan sebuah perang terbuka yang melibatkan jutaan netizen dari dua kutub besar, Korea Selatan dan aliansi negara-negara Asia Tenggara yang kini melabeli diri mereka sebagai siblings. Fenomena ini bukan sekedar adu mulut biasa di kolom komentar, melainkan sebuah ledakan kemarahan kolektif yang dipicu oleh isu sensitif yang selama ini terpendam, yaitu rasisme sistematik dan rasa superioritas sebagai oknum netizen Korea atau Kinets terhadap masyarakat Asia Tenggara. Konflik yang bermula dari sebuah insiden teknis di konser grup band Day6 di Kuala Lumpur, Malaysia pada awal tahun 2026 ini dengan cepat bermutasi menjadi penghinaan rasial yang brutal. Kericuhan bermula ketika para fansite master asal Korea bersikap arogan dan melanggar aturan promotor lokal. Namun saat ditegur, pembelaan dari netizen Korea justru bergeser menjadi serangan personal yang menghina martabat bangsa-bangsa di Asia Tenggara, khususnya awalnya Malaysia. Narasi yang dilemparkan oleh oknum Kinets di platform X atau Twitter benar-benar menyulut api kemarahan yang masif. Mereka tidak lagi bicara soal konser, melainkan mulai menyerang kondisi ekonomi, fisik, hingga profesi masyarakat di Asia Tenggara. Ejekan yang menyebut kita sebagai negara miskin, sumber tenaga kerja murah, hingga sebut monyet mulai membanjiri lini masa. Salah satu pemicu paling fatal adalah ketika mereka mulai menghina aktor Indonesia dan grup vokal lokal yang melakukan syuting di area persawahan dengan narasi bahwa kita tidak punya modal untuk menyewa set mewah dan hanya layak berada di lumpur. Penghinaan terhadap simbol kemandirian pangan seperti sawah dan petani menjadi titik balik di mana netizen Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam merasa memiliki musuh bersama. Identitas siblings atau Southeast Asian Siblings, persaudaraan Asia Tenggara, lahir sebagai bentuk solidaritas lintas negara di ASEAN untuk melancarkan serangan balik yang tidak kalah telak. Serangan balik dari siblings ini terjadi secara terorganisir dan masif, terutama dalam aksi invasi ke sesi live TikTok orang-orang Korea. Tanpa ampun, netizen ASEAN membombardir kolom komentar dengan narasi yang menyerang balik titik paling sensitif bagi masyarakat Korea, yaitu standar kecantikan. Kalimat-kalimat seperti kecantikan buatan dokter atau wajah plastik yang bukan ciptaan Tuhan menjadi senjata utama untuk meruntuhkan rasa percaya diri Kinets yang selama ini merasa unggul secara fisik. Namun, dalam kekacauan digital ini, kemarahan yang meluap terkadang menjadi buta. Banyak laporan mengenai akun warga Jepang atau Cina yang ikut diserang secara salah sasaran hanya karena kemiripan fisik, menunjukkan betapa panasnya tensi yang terjadi. Tidak berhenti di situ, perseteruan ini merembet ke ranah yang lebih privat seperti budaya dan bahkan agama, di mana kedua belah pihak mulai saling bongkar sisi gelap masing-masing, mulai dari tingkat bunuh diri yang tinggi di Korea hingga isu-isu sosial di Asia Tenggara. Fenomena ini akhirnya menjadi perhatian serius hingga diberitakan oleh berbagai stasiun televisi nasional di masing-masing negara. Masyarakat dunia mulai mempertanyakan mengapa Korea Selatan yang produk budayanya begitu dicintai di Asia Tenggara justru seringkali terjebak dalam isu rasisme yang berulang. Hal ini membuka diskusi panjang mengenai sejarah dan budaya pure blood atau darah murni atau istilahnya Daniel Minjok di Korea, sebuah doktrin kemurnian darah yang tertanam sejak zaman mitologi Dangun. Doktrin inilah yang disinyalir menciptakan rasa superioritas bahwa mereka berada di puncak hierarki sosial Asia, sementara negara-negara tetangganya hanya dianggap sebagai konsumen atau pasar semata. Perseteruan siblings versus Kinet ini bukan lagi soal siapa yang paling vokal di internet, melainkan sebuah gugatan besar dari Asia Tenggara bahwa rasa hormat harus berjalan dua arah. Kita bisa mengagumi karyanya, tapi kita tidak akan pernah membiarkan harga diri kita diinjak-injak oleh siapapun. Akar dari ketidakmampuan sebagian masyarakat Korea Selatan untuk memandang ras lain, khususnya dari Asia Tenggara, secara sejajar tidak tumbuh dalam semalam. Fenomena ini berakar jauh di dalam struktur psikologis dan sosiologis bangsa yang sangat homogen. Inti dari permasalahan ini adalah doktrin Daniel Minjok tadi atau konsep bangsa satu darah. Sejak usia dini, masyarakat Korea dididik dengan narasi sejarah yang menekankan bahwa mereka adalah keturunan langsung dari sosok mitologi bernama Dangun Wanggeom.
putra dari Dewa Langit yang mendirikan kerajaan pertama Korea. Mitos ini bukan sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan pondasi identitas nasional yang menanamkan keyakinan bahwa bangsa Korea memiliki darah murni yang tidak tercampur selama ribuan tahun. Kepercayaan akan kemurnian garis keturunan ini menciptakan sebuah eksklusivitas etnis yang ekstrim, di mana menjadi orang Korea yang benar berarti harus memiliki penampilan fisik, sejarah, dan genetik yang seragam. Ketika mereka berhadapan dengan ras lain yang memiliki fitur fisik yang berbeda, seperti kulit yang lebih gelap atau struktur wajah yang berbeda dari standar mereka, mekanisme pertahanan psikologis mereka cenderung mengkategorikan orang tersebut sebagai orang asing yang secara alami berada di luar atau di bawah hierarki kemurnian mereka. Selain faktor mitologi, sejarah modern Korea Selatan juga memainkan peran besar dalam membentuk arogansi ekonomi yang bercampur dengan rasisme. Korea Selatan pernah menjadi salah satu negara termiskin di dunia setelah Perang Korea. Namun mereka berhasil melakukan lompatan luar biasa yang dikenal sebagai keajaiban Sungai Han atau Miracle on the Han River. Keberhasilan ekonomi yang instan ini menciptakan sebuah mentalitas kolektif yang sangat kompetitif dan materialistis. Dalam struktur sosial Korea, harga diri seseorang seringkali diukur dari kekayaan, jabatan, dan penampilan luar. Celakanya, standar ini mereka proyeksikan ke level internasional. Karena negara-negara Asia Tenggara secara historis dipandang sebagai penyedia tenaga kerja migran atau tujuan wisata murah, sebagian oknum kinet terjebak dalam pola pikir kolonial baru. Mereka merasa kemajuan ekonomi mereka secara otomatis memberikan mereka hak untuk merasa lebih unggul secara moral dan rasial. Bagi mereka, keberhasilan ekonomi adalah bukti dari keunggulan ras, sehingga bangsa-bangsa yang masih berkembang dianggap sebagai kasta bawah dalam tatanan global. Homogenitas ekstrim di Korea Selatan juga menciptakan ruang gema yang berbahaya. Karena Korea adalah salah satu negara dengan populasi paling tidak beragam di dunia, masyarakatnya jarang memiliki interaksi organik yang mendalam dengan budaya asing di luar layar kaca. Kurangnya paparan terhadap keberagaman atau multikulturalisme membuat mereka tidak memiliki empati budaya atau pemahaman tentang sensitivitas rasial yang berlaku secara internasional. Di sekolah-sekolah Korea, pendidikan tentang keberagaman seringkali hanya menjadi formalitas, sementara tekanan untuk menjadi yang nomor satu terus dipupuk. Hal ini melahirkan fenomena rasisme kasual di mana ejekan terhadap warna kulit atau fitur wajah ras lain dianggap sebagai lelucon tanpa menyadari betapa merendahkannya hal tersebut. Inilah mengapa dalam kasus perseteruan dengan siblings, kinets dengan sangat mudah melemparkan kata-kata seperti monyet atau budak. Bagi mereka yang hidup dalam gelembung homogenitas, merendahkan orang lain adalah cara untuk memvalidasi posisi mereka di puncak hierarki yang mereka ciptakan sendiri. Kombinasi antara doktrin darah murni yang rasis, trauma kemiskinan masa lalu yang berubah menjadi kesombongan ekonomi, serta kurangnya literasi multikultural inilah yang membuat Korea Selatan seringkali menjadi pusat isu rasisme di Asia. Mereka ingin produk budayanya, di mana K-pop dan drama diterima secara global. Namun secara mental, mereka belum siap untuk menerima dunia yang beragam sebagai setara. Mereka sangat protektif terhadap citra mereka sendiri, sehingga kritik dari netizen luar sering dianggap sebagai ancaman. Namun di saat yang sama, mereka merasa bebas untuk merendahkan bangsa lain dengan narasi-narasi yang sudah ketinggalan zaman. Seteruan dengan siblings ini pada dasarnya adalah benturan keras antara dunia yang sedang bergerak maju menuju inklusivitas dengan sebuah bangsa yang secara emosional masih terperangkap dalam delusi superioritas darah murni. Jika tadi kita membahas psikologi masyarakat Korea, sekarang kita masuk ke pembahasan detik-detik di mana bom tersebut sedikit demi sedikit meledak. Titik balik yang mengubah kekaguman menjadi kemarahan terjadi pada awal tahun 2026 ini, tepatnya saat band asal Korea Selatan, Day6, menggelar konser di Kuala Lumpur, Malaysia. Secara permukaan ini seharusnya menjadi perayaan musik antara idola dan penggemar, namun di balik layar, sebuah konflik justru menyingkap arogansi yang selama ini tersembunyi. Beberapa fans Master atau penggemar fanatik asal Korea yang seringkali memiliki pengaruh besar di media sosial karena foto-foto eksklusif mereka nekat membawa kamera profesional dengan lensa panjang ke dalam area konser. Masalah muncul ketika lensa-lensa besar ini mulai menghalangi pandangan penonton lokal yang telah membayar mahal untuk tiket mereka. Ketika staf keamanan dan penonton Malaysia mencoba menegur secara sopan agar mereka mematuhi aturan promotor, para fans Master ini justru menunjukkan sikap merendahkan, seolah-olah aturan hukum di negara tuan rumah tidak berlaku bagi mereka yang datang dari negara asal sang idola.
Ketegangan di lapangan ini dengan cepat berpindah ke ranah digital melalui platform X atau Twitter, dan disinilah masker kesopanan Kinect benar-benar runtuh. Alih-alih meminta maaf atas pelanggaran aturan yang dilakukan oleh sesama warga negaranya, oknum Kinect justru melancarkan serangan balasan yang sangat agresif. Narasi yang mereka bangun bukan lagi soal teknis kamera, melainkan serangan personal terhadap martabat bangsa Malaysia dan secara luas Asia Tenggara. Mereka mulai melontarkan komentar-komentar yang sangat rasis, menyebut bahwa penonton lokal tidak tahu diri dan seharusnya bersyukur karena idol dari negara maju mau menginjakkan kaki di negara mereka. Ejekan ini dengan cepat bermutasi menjadi penghinaan fisik yang kasar. Komentar yang menyebut orang Asia Tenggara mirip monyet atau primata mulai bertebaran, merujuk pada fitur wajah dan warna kulit yang tidak sesuai dengan standar kecantikan pusat yang mereka agungkan. Puncak dari provokasi ini terjadi ketika serangan Kinect mulai menyasar simbol-simbol kehidupan masyarakat Asia Tenggara yang paling mendasar. Mereka mulai mengejek latar belakang visual dari konten-konten kreator dan artis lokal. Salah satunya adalah penghinaan terhadap video musik yang menggunakan latar pesawahan. Oknum Kinect merendahkan profesi petani dan area sawah sebagai simbol kemiskinan dan keterbelakangan, sembari menyindir bahwa Asia Tenggara hanyalah ladang buruh bagi industri manufaktur Korea. Mereka bahkan menyerang aktor Indonesia, Baskara Mahendra, dengan komentar yang sangat merendahkan, menyamakan wajahnya dengan para kerja migran yang bekerja di pabrik-pabrik kasar di Korea. Bagi Kinect, profesi buruh dan petani dianggap sebagai kasta rendah, dan mereka menggunakan stigma ini untuk memukul harga diri bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang mayoritas ekonomi dan sejarahnya memang berbasis pada pertanian dan kerja keras fisik. Arogansi ini menunjukkan sebuah pola pikir tuan dan pelayan yang sangat kental. Kinect seolah-olah menganggap bahwa Asia Tenggara hanyalah pasar yang tugasnya hanyalah memberikan uang, streaming, dan pujian tanpa henti, tanpa berhak untuk protes atau menuntut rasa hormat yang sejajar. Mereka lupa bahwa tanpa loyalitas dari basis penggemar di ASEAN yang sangat masif, industri hiburan Korea tidak akan pernah bisa mencapai skala global seperti sekarang. Provokasi yang menyentuh ranah fisik, profesi, dan martabat bangsa inilah yang akhirnya membakar sumbu ledak solidaritas di antara netizen Indonesia, Malaysia, Thailand, dan sekitarnya. Mereka yang selama ini mungkin bersaing dalam hal-hal kecil, tiba-tiba merasa memiliki musuh bersama yang sangat arogan. Disinilah babak baru dimulai, sebuah perlawanan digital terorganisir yang akan membuat Kinect menyadari bahwa raksasa tidur dari Asia Tenggara telah bangun dan siap untuk membalas setiap kata rasis dengan serangan yang jauh lebih menyakitkan. Ketika penghinaan terhadap fisik, profesi petani, dan martabat bangsa sudah melewati batas toleransi, netizen Asia Tenggara membuktikan bahwa mereka bukan sekedar konsumen yang pasif, melainkan kekuatan digital paling solid di planet ini. Lahirlah gerakan Siblings, sebuah aliansi tanpa komando yang menyatukan jutaan netizen dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina dalam satu barisan tempur. Jadi sebelumnya negara-negara ini sering terlibat persaingan kecil di internet. Kali ini mereka bergerak sebagai satu kesatuan dengan strategi yang jauh lebih nendang dan terorganisir. Mereka memahami satu kelemahan terbesar masyarakat Korea Selatan, obsesi ekstrim terhadap citra fisik dan pengakuan dunia. Siblings tidak lagi membalas dengan kata-kata kasar yang emosional semata, melainkan melancarkan serangan psikologis yang langsung menghantam jantung rasa percaya diri Kinect. Serangan balik ini berubah menjadi fenomena invasi live TikTok yang masif dan sistematis. Ribuan akun dari Asia Tenggara mulai memantau akun-akun warga Korea yang sedang melakukan siaran langsung, baik mereka yang terlibat rasisme maupun masyarakat umum yang hanya sekedar memamerkan gaya hidup. Tanpa ampun, kolom komentar mereka dibanjiri dengan narasi monohok, ciptaan dokter versus ciptaan Tuhan. Netizen Siblings mulai membongkar habis-habisan sisi gelap di balik standar kecantikan Korea yang selama ini dipuja-puja. Mereka menggugah perbandingan foto-foto sebelum dan sesudah operasi plastik, menyindir bahwa wajah yang dianggap unggul oleh Kinect hanyalah produk industri bedah yang seragam dan kehilangan jati diri. Narasi ini sangat menyakitkan bagi Kinect karena menghantam pondasi identitas mereka yang sangat bergantung pada validasi visual. Mereka yang tadinya mengejek orang Asia Tenggara sebagai monyet, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan pahit bahwa fisik mereka sendiri seringkali hanyalah hasil rekonstruksi medis yang rapuh.
Namun, perang ini tidak berhenti di urusan fisik. Siblings mulai masuk ke ranah yang lebih gelap dengan membongkar borok sosial di Korea Selatan sebagai balasan atau ejekan negara miskin. Netizen ASEAN mulai membanjiri platform global dengan fakta-fakta tentang tingginya angka bunuh diri di Korea, krisis depresi nasional, hingga fenomena masyarakat yang sangat kesepian atau lonely society. Serangan ini merupakan pesan tersirat yang sangat tajam. Untuk apa kalian merasa kaya dan cantik jika kalian hidup dalam tekanan yang membuat kalian ingin mengakhiri hidup? Di saat yang sama, netizen kita menunjukkan keunggulan budaya mereka sendiri, keramah tamahan, kekayaan alam, dan kebahagiaan yang tulus yang tidak bisa dibeli dengan uang atau operasi plastik. Pertempuran ini bahkan sempat memanas hingga menyentuh isu agama dan moralitas, di mana setiap hinaan rasis dari Kinets dibalas dengan pengungkapan kasus-kasus pelecehan atau standar ganda moral di industri hiburan mereka sendiri. Keganasan siblings ini sempat menimbulkan kekacauan yang tidak terduga, di mana terjadi fenomena salah sasaran atau friendly fire. Karena kemarahan yang sudah meluap, banyak netizen ASEAN yang menyerang akun-akun warga Jepang dan Cina hanya karena mereka terlihat mirip dengan orang Korea di layar live TikTok. Meski hal ini menunjukkan sisi liar dari kekuatan netizen, ini juga menjadi sinyal bagi dunia betapa besarnya skala kemarahan Asia Tenggara. Kinets yang tadinya merasa aman di balik layar komputer, tiba-tiba merasa terpojok oleh jutaan komentar dalam berbagai bahasa daerah, mulai dari bahasa Jawa, Tagalog, hingga Thailand, yang sengaja digunakan untuk membuat mereka bingung dan frustasi karena algoritma penerjemah tidak mampu mengartikannya dengan benar. Babak ini membuktikan bahwa era di mana Korea Selatan bisa mendikte standar superioritas di Asia sudah berakhir. Melalui siblings, netizen Asia Tenggara menunjukkan bahwa mereka punya senjata yang jauh lebih mematikan daripada sekedar memboikot konten. Mereka menyerang ego, menghancurkan standar kecantikan palsu, dan menunjukkan bahwa harga diri sebuah bangsa tidak bisa ditukar dengan tiket konser atau album K-pop. Kinet yang awalnya menyerang dengan sombong, kini dipaksa menghadapi kenyataan bahwa mereka sedang berperang dengan aliansi digital paling militan yang pernah ada, yang siap mengejar mereka hingga ke sudut terdalam internet. Perang digital antara siblings dan Kinet akhirnya menciptakan lubang besar dalam hubungan diplomasi budaya antara Korea Selatan dan Asia Tenggara. Namun di tengah panasnya aksi saling balas, muncul sebuah realitas pahit mengenai cara kita berkomunikasi di era anonimitas. Serangan balik netizen ASEAN yang menghantam sisi psikologis Kinet lewat isu kecantikan plastik memang terbukti efektif membuat mereka bungkam. Namun di sisi lain, hal ini juga menunjukkan betapa brutalnya sebuah konflik ketika sudah menyentuh ranah fisik dan harga diri. Aksi mengejek balik ini menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ini adalah bentuk pertahanan diri dan pernyataan tegas bahwa Asia Tenggara bukan lagi sasaran empuk untuk diintimidasi. Di sisi lain, fenomena ini memperlihatkan bahwa kebencian hanya akan melahirkan kebencian baru yang lebih tajam. Siblings berhasil meruntuhkan arogansi oknum Kinets, namun perang ini meninggalkan bekas luka digital yang mendalam, di mana stereotip negatif kini melekat kuat di kedua belah pihak. Penting untuk dipahami bahwa meskipun narasi rasisme di Korea Selatan seringkali menjadi sorotan utama media karena akarnya yang kuat dalam budaya darah murni, tidak semua orang Korea memiliki pemikiran sempit yang sama. Di balik riuhnya komentar jahat para oknum, masih ada kelompok masyarakat Korea yang progresif, generasi muda yang lebih terbuka, serta para penggemar internasional yang berusaha menjembatani perbedaan. Namun kenyataan pahit yang sering diberitakan oleh media internasional dan televisi nasional memang menunjukkan angka diskriminasi rasial yang masih tinggi di sana. Budaya hierarki yang kaku dan tekanan sosial untuk menjadi sempurna secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang kurang ramah bagi keberagaman. Realitas inilah yang sering kali terekam dalam berita, sehingga menciptakan persepsi kolektif bahwa rasisme telah menjadi wajah kedua dari gemerlapnya industri hiburan Korea. Konflik siblings ini seolah-olah menjadi pengingat bagi publik Korea bahwa dunia sedang memperhatikan mereka, dan perilaku rasis sekecil apapun akan mendapatkan konsekuensi global yang nyata. Sebagai kesimpulan, fenomena perseteruan antara siblings dan Kinet adalah sebuah teguran keras bagi industri hiburan global. Kita telah sampai pada titik di mana produk budaya tidak lagi bisa dipisahkan dari perilaku masyarakatnya. Korea Selatan
boleh saja memiliki teknologi bedah kecantikan tercanggih atau manajemen idol paling brilian. Namun semua itu akan kehilangan nilainya jika tidak dibarengi dengan rasa hormat terhadap sesama manusia. Perjuangan netizen Asia Tenggara kali ini bukan hanya soal membela idola atau membalas ejekan, melainkan sebuah gerakan untuk menuntut kesetaraan. Kita ingin dunia tahu bahwa warna kulit, kondisi ekonomi, atau latar belakang budaya bukanlah alasan untuk menempatkan satu bangsa di bawah kaki bangsa yang lain. Kedepannya, peristiwa ini harus menjadi pelajaran besar bagi semua pihak. Rasisme di belahan dunia manapun, termasuk di negara kita sendiri yang sangat beragam, adalah racun yang merusak tatanan sosial. Namun, kasus khusus di Korea Selatan ini memberikan pesan spesifik. Jika kalian ingin dicintai oleh dunia, kalian juga harus belajar untuk mencintai dan menghormati dunia dengan segala keberagamannya. Karena pada akhirnya, loyalitas penggemar tidak bisa dibeli hanya dengan konten estetis, melainkan harus dipupuk dengan rasa hormat yang tulus. Rasa hormat atau respect adalah jalan dua arah, dan kali ini Siblings telah menunjukkan bahwa mereka tahu persis di mana harus berdiri jika jalan tersebut ditutup oleh arogansi.